Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatus Soliha, NIM 231210460169. Tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia. Materi pembelajaran bahasa Indonesia inovatif berbasis digital. Urgensi pembelajaran berbasis digital dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam era digital yang serba cepat ini, integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bukan lagi sekedar tren, melainkan sebuah keniscayaan untuk beberapa alasan mendasar. Yang pertama, meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa. Bayangkan, siswa yang mempelajari teks puisi bukan hanya membaca dari buku, tetapi juga mendengarkannya, dibacakan dengan intonasi yang tepat melalui aplikasi, menonton video, interpretasi puisi, atau bahkan membuat video pendek dramatisasi puisi menggunakan gawai mereka. Yang kedua, menyediakan akses ke sumber belajar yang lebih luas dan variatif. Dulu, sumber belajar bahasa Indonesia terbatas pada buku teks perpustakaan sekolah. Sekarang, dengan internet, siswa dapat mengakses berbagai artikel, jurnal penelitian, video pembelajaran dari ahli bahasa, contoh-contoh karya sastra dari berbagai daerah, penulis, dan hingga kamus tesaurus daring. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pembelajaran yang lebih personal dan adaptif. Platform pembelajaran digital dapat menyediakan latihan soal yang berbeda tingkat kesulitannya sesuai dengan kemampuan seorang siswa. Guru juga dapat memberikan umpan balik yang lebih cepat dan spesifik melalui fitur-fitur yang tersedia. Beberapa aplikasi bahkan dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang dapat mengidentifikasi area di mana siswa mengalami kesulitan dan memberikan materi atau latihan tambahan yang relevan. Yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan abad ke-21. Tugas membuat presentasi multimedia tentang tokoh sastra berkolaborasi dalam menulis cerita, menggunakan platform daring atau menganalisis berita daring memerlukan keterampilan teknologi, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis. Yang kelima, yaitu memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel dan efisien. Materi pembelajaran dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Tugas dapat dikumpulkan secara daring dan guru dapat memberikan penilaian secara digital, mengurangi penggunaan kertas dan mempermudah pengelolaan administrasi pembelajaran. Teknologi dalam media digital untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Guru bahasa Indonesia dapat menggunakan Google Classroom sebagai pusat pembelajaran. Yang pertama yaitu mengirim pengumuman, yang kedua menggugah materi pembelajaran, dan yang ketiga memberikan tugas dan penilaian, yang keempat yaitu memfasilitasi diskusi daring. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu kuisis. Kuisis dapat dimanfaatkan untuk evaluasi informatif dan sumatif yang interaktif dan menyenangkan. Yang pertama untuk membuat kuis interaktif, yang kedua pembelajaran mandiri, yang ketiga yaitu kompetisi sehat dengan fitur live quiz, yang keempat yaitu analisis hasil kuis siswa. Yang ketiga yaitu Canva. Canva sangat berguna untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam menyajikan hasil pembelajaran. Untuk membuat presentasi visual, membuat infografis, membuat poster, dan membuat video pendek. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran berbasis digital. Flipped Classroom. Kelas terbalik, aktivitas belajar di rumah melalui materi digital waktu kelas untuk aktivitas interaktif. Yang pertama yaitu penerapan dalam bahasa Indonesia, tata bahasa video, penjelasan konsep, latihan di kelas. Yang ketiga yaitu analisis sastra, membaca cerpen atau puisi di rumah, diskusi di kelas. Yang keempat yaitu menulis kreatif, contoh esai atau puisi daring. Yang kedua yaitu blended learning. Blended learning ini adalah pembelajaran campuran, mengombinasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Penerapan dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama model rotasi, pergantian antara aktivitas daring dan tatap muka. Yang kedua yaitu model fleksibel, fleksibilitas waktu dan tempat belajar. Yang ketiga yaitu model pengayaan, materi tambahan daring untuk memperdalam pemahaman. Yang ketiga yaitu penerapan elemen permainan, menerapkan elemen desain permainan dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu ke kuis berbasis
poin dan rencana puisis untuk meningkatkan motivasi. Yang kedua, level dalam menulis, tugas menulis dengan level dan tantangan. Yang ketiga, papan peringkat dalam kosakata, aplikasi untuk belajar kosakata. Yang keempat, yaitu manfaat motivasi intrinsik, keterlibatan tinggi, pembelajaran bermakna, umpan balik instan. Selanjutnya itu ada contoh implementasi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis digital. Yang pertama itu pembelajaran puisi dengan blended learning dengan Canva. Langkah-langkahnya yaitu satu, pembelajaran daring awal. Guru menggugah materi puisi ke Google Classroom, termasuk contoh-contoh puisi, video pembacaan puisi, dan artikel tentang unsur-unsur puisi. Yang kedua, yaitu tatap muka. Guru memfasilitasi diskusi mendalam tentang unsur-unsur puisi dan analisis kelompok. Yang ketiga, yaitu pembelajaran daring. Siswa membuat presentasi visual dengan Canva tentang hasil analisis puisi mereka dan mempresentasikannya secara daring atau luring. Teknologi atau media yang digunakan yaitu menggunakan Google Classroom, YouTube, dan Canva. Tujuan dari langkah-langkah tersebut yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman siswa tentang puisi dan unsur-unsurnya. Yang kedua, mengembangkan keterampilan analisis dan presentasi siswa. Yang ketiga, yaitu membuat pembelajaran lebih interaktif dan kreatif dengan Canva. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.